どうしたって許せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。 Hai, selamat datang di channel gua. Di video gue kali ini gue bakalan bahas mengenai cerita dari novel seri Kensoki. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton dulu. Dan juga, video ini akan berisikan spoiler berat bagi kalian yang belum baca novel ataupun nonton animenya. Dan untuk kalian para penonton baru yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya channel ini berkembang dan menjadi lebih baik. Oke, tidak usah basa-basi lagi, kita mulai videonya. Cerita dimulai dengan masih berlangsungnya pertarungan antara singa surgawi dengan para gadis dimension Haruto. Lucy dan Fen nampaknya saat ini sangat kesulitan melawan dua roh kontrak yang sudah muncul. Kedua roh memiliki kerjasama dan kecerdikan yang luar biasa dalam menjatuhkan musuhnya, yang mana membuat tentara bayaran seperti dipermainkan oleh mereka. Sementara Satsuki dan Latifah yang bergabung dalam pertempuran tidak berani bertindak gegabah karena mereka takut akan menghalangi para roh. Jadi mereka kemudian memutuskan untuk fokus melindungi Charlotte dan yang lainnya saja. Di dalam pertarungan, Celia kemudian memperingatkan semuanya bahwa Lucy menggunakan pedang hitam yang sangat kuat, yang mana kegelapannya mampu menelan api milik Ifrita, dan juga mungkin saja pedang itu memiliki kemampuan lain. Mendengar apa yang dikatakan oleh Celia, Christina lalu memperhatikan pedang hitam yang digunakan oleh Lucy, dan kemudian menyadari bahwa pedang itu adalah pedang yang digunakan Lucius sebelumnya. Menyadari ini, Christina lalu berteriak dan memberitahukan bahwa itu adalah pedang milik Lucius, yang mana memiliki kekuatan menyerap serangan dan memindahkan pengguna atau pedang itu sendiri ke suatu tempat yang sudah ada tanda kegelapan sebelumnya. Jadi, Christina lalu memperingatkan untuk selalu memperhatikan apakah ada energi gelap yang muncul di sekitar mereka. Mendengar itu, Satsuki dan yang lainnya kemudian menjadi sangat waspada dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Celia lalu juga mengatakan bahwa sebelumnya dia telah melihat Alma ditikam menggunakan kemampuan pedang itu. Namun, mengingat Lucy jarang menggunakan kemampuan pedang, mungkin saja Lucy baru saja menggunakan pedang itu baru-baru ini saja dan belum bisa menggunakan kekuatan pedang itu secara penuh. Mendengar itu, Lucy kemudian mengkerutkan dahinya karena dia tidak senang bahwa kemampuan pedangnya saat ini telah terungkap. Namun, beberapa saat kemudian, para monster yang awalnya berada di kota kemudian mulai menyerbu dan menyerang ke arah dua roh, yaitu Hel dan Ifrita. Melihat ini, Satsuki kemudian menjadi terkejut karena dia belum pernah melihat monster ini sebelumnya. Sementara Lucy dan Fen paham bahwa ini adalah bala bantuan yang dikirimkan oleh Riz kepada mereka. Dan lalu Lucy kemudian memerintahkan tentara bayaran yang lain untuk cepat mengambil Sandra yang ditargetkan, yang mana adalah Satsuki. Sementara para monster akan tetap menahan dua roh itu. Melihat dirinya akan diserang, Satsuki kemudian mengayunkan tombaknya dan menciptakan serangan badai yang melempar beberapa musuh. Fen dan beberapa tentara bayaran yang selamat kemudian mengepung Satsuki. Satsuki lalu menyadari bahwa fakta mereka tidak serius menyerang titik vital berarti musuh memiliki niat untuk menangkapnya. Di sisi lain, Hel dan Ifrita saat ini sedang berjuang untuk mengalahkan banyak monster yang mana menyerang mereka. Dan lalu, Sarah yang sudah mengalahkan musuh di dalam mansion kemudian ikut bergabung dalam pertempuran. Kemudian di dalam pertempuran itu, Satsuki kemudian menyadari bahwa Lucy saat ini tiba-tiba tidak ada. Dan ternyata Lucy saat ini sudah berada di dalam pelindung yang dibuat oleh Celia menggunakan kekuatan pedang dan mayat temannya sendiri sebagai pengalih. Louis dan kesatria bawahnya yang melihat ini kemudian langsung menyerang Lucy. Namun mereka semua dikalahkan dengan mudah. Melihat ini, Miharu kemudian memberikan serangan mendadak dengan menggunakan sihir anginnya yang mana kemudian melempar Lucy hingga menabrak dinding penghalang. Lucy kemudian menjadi sangat marah karena dia tidak menduga akan mendapatkan serangan dari orang yang telah dia remehkan. Lucy kemudian memperingatkan para gadis untuk tidak melawan lagi atau dia akan menyakiti mereka. Namun perkataan itu tidak dihiraukan.
Sementara itu, Fan yang bertarung melawan Satsuki saat ini juga sedang mengamati kondisi yang terjadi. Dari semua tentara bayaran yang datang ke sini, hanya tinggal 20 orang saja termasuk dia dan Lucy yang tersisa. Merasa terdesak, Lucy yang melihat banyak monster yang ditahan oleh para roh, kemudian berniat untuk mengalahkan para roh terlebih dahulu, supaya nantinya mereka bisa menggunakan monster itu sebagai bala bantuan tambahan. Namun, Lucy kemudian dihentikan oleh Fan karena dia tidak ingin mengambil resiko roh itu akan dibangkitkan lagi di dalam posisi yang menguntungkan para gadis itu. Jadi, Fan lalu ingin para roh itu tetap dibiarkan melawan para monster selama mereka bisa mengetahui keadaan roh itu. Mendengar itu, Lucy kemudian memerintahkan untuk mengambil 2 sandera dan lalu segera pergi dari tempat ini. Mendengar itu, Satsuki kemudian mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa pergi karena banyak dari teman mereka yang sudah dikalahkan berada di tangan para gadis. Namun, hal itu kemudian dijawab Lucy bahwa dia tidak peduli akan hal itu. Mendengar itu, Satsuki kemudian menjadi bingung karena sebelumnya mereka mengatakan datang ke sini karena ingin membalaskan kematian kapten mereka. Namun, sekarang mereka malah ingin meninggalkan rekannya. Lucy kemudian bergerak dengan cepat dan menendang Celia ke tanah dan lalu mengarahkan pedangnya ke arah leher Miharu. Melihat ini, Satsuki dan Latifah kemudian bergegas untuk menyelamatkan Miharu. Sementara Fan yang melihat tingkah laku dari para gadis kemudian tertawa dan mengatakan bahwa Haruto adalah orang yang bodoh karena dia sudah tahu akan dijadikan target balas dendam lainnya. Namun Haruto masih memilih untuk melindungi banyak orang. Mendengar perkataan Fan, Satsuki lalu mulai memahami alasan mengapa Haruto dulu mencoba untuk menjauhi Miharu. Sementara itu, Miharu lalu menjawab perkataan Fan bahwa dia sendirilah yang memutuskan untuk bersama Haruto. Dan kali ini, dia tidak ingin menjadi beban yang selalu dilindungi olehnya. Mendengar perkataan Miharu, para gadis kemudian menjadi tambah bersemangat untuk mengalahkan Lucy dan yang lainnya. Kesal karena ocehan dari para gadis, Lucy kemudian berniat memukul Miharu menggunakan pedangnya, yang mana kemudian membuat Miharu memejamkan matanya. Namun, tiba-tiba ada suara pedang yang muncul untuk menghentikan serangan Lucy. Dan ketika Miharu membuka matanya, sudah ada Goki di depannya. Dan lalu cerita kembali ke beberapa menit sebelumnya ketika Alma baru saja ditikam oleh Lucy. Tepat pada waktu itu, di pegunungan dekat ibu kota kerajaan Galar, Orbia sudah membawa Goki dan pengikutnya ke wilayah Strahl. Mereka semua nampak bergegas ingin cepat ke kastil karena mereka mempunyai firasat buruk ketika mendengar cerita Orpia melihat benda hitam aneh yang jatuh ke kota sesaat setelah Orpia berteleportasi. Dan karena jumlah pengikut Goki yang ada banyak, mereka kemudian memutuskan untuk membagi kelompok itu. Dan 5 orang saja yang akhirnya akan ikut dengan Orpia langsung ke kastil. Dan sisanya akan menunggu di dalam rumah batu yang baru saja dikeluarkan oleh Orpia. Setelah diputuskan, mereka akhirnya berangkat dan ternyata selama terbang menuju ke kastil, Orpia kemudian melihat bahwa ada sekelompok orang yang terbang di udara. Dan tak berselang lama, tiba-tiba ada monster Yalong yang merupakan salah satu jenis dari naga yang menyerang mereka. Monster Yalong seharusnya tidak berada di tempat seperti ini, karena wilayah tempat mereka tinggal seharusnya adalah di daerah yang masih jauh dari peradaban. Dan terlebih, Monster Yalong yang menyerang mereka saat ini memiliki warna berbeda dari Yalong pada umumnya, yaitu warna hitam. Mendapati mereka diserang monster, Orpia lalu memasang sihir pelindung. Goki yang berada di belakang Orpia kemudian mengatakan bahwa jika mereka dihadang saat ini, berarti ada sesuatu yang telah terjadi di kerajaan. Setelah itu, Goki kemudian melompat dari punggung Ariel dan berlari di udara menuju ke para monster. Goki dapat berlari di udara karena dia memakai sepatu buatan Dominic, yang mana sepatu itu bisa menciptakan penghalang sihir kecil yang bisa digunakan sebagai pijakan kaki saat berada di udara. Karena Goki tidak bisa terbang bebas di udara seperti Haruto dan Orpia, Goki yakin dengan cara ini dia akan bisa bertarung di udara. Dan lalu, Goki yang sudah berlari ke arah monster Yalong kemudian memotong tubuh monster itu menggunakan pedang bermata satunya menjadi beberapa bagian. Meskipun kulit monster itu keras, namun hal itu tidak menjadi masalah bagi Goki. Sementara itu, Orpia yang sedang terbang kemudian juga melancarkan serangan sihirnya ke arah para monster lain.
Melihat pertarungan ini, Kayoko kemudian berdiri dari punggung Ariel dan mengatakan ketiga orang di belakangnya bahwa ini adalah waktunya bagi mereka untuk bergerak juga. Dan lalu mereka semua kemudian melompat dan berlari di udara juga. Tiga bawahan Koki adalah prajurit elit yang telah dilatih oleh Koki sejak mereka masih kecil. Dan mereka saat ini berlari di udara tanpa merasakan takut. Kayoko lalu memimpin mereka untuk menyerang monster menggunakan senjata Kodachi-nya. Namun karena senjata itu terlalu pendek untuk menebas monster, Kayoko kemudian mengeluarkan semburan air yang mana digunakan untuk mengikat monster itu. Dan lalu dia menikam kepala monster itu hingga mati. Baik senjata milik Kayoko dan Koki merupakan senjata buatan Dominic yang mana bisa memaksimalkan seni roh penggunanya. Pedang Koki dibuat untuk memaksimalkan teknik angin, sementara Kodachi milik Kayoko akan memaksimalkan teknik air. Pertarungan di udara kemudian terus berlanjut, dengan Koki, Kayoko, dan tiga pengikutnya terus membantai monster satu persatu. Orpia yang melihat ini kemudian merasa kagum, dan lalu mengeluarkan serangan sihir es yang menembus tubuh para monster yang ada di depannya. Dan lalu setelah beberapa saat, para monster itu lalu menjaga jarak dari mereka. Namun mereka masih menyerang menggunakan semburan api. Melihat ini, Koki dan yang lainnya kemudian menjadi semakin yakin bahwa telah terjadi sesuatu di kerajaan. Karena nampaknya monster itu hanya berniat untuk mengulur waktu saja. Orpia lalu kemudian menyuruh Ariel untuk membawa Koki dan yang lainnya untuk segera ke mansion Haruto untuk memastikan keadaan di sana. Sementara Orpia sendiri akan menghadapi para monster ini. Namun para monster itu tidak membiarkan Koki dan yang lainnya pergi begitu saja. Dan lalu mereka mencoba menyerang Koki dan yang lainnya. Orpia yang melihat ini kemudian menembakkan anak panahnya ke setiap monster. Dan akhirnya Koki dan yang lainnya pun sudah mencapai langit di atas mansion Haruto. Di sisi lain, Riz saat ini sedang bersembunyi dan melihat ke arah pertarungan Orpia. Sebelumnya, Riz sudah mengirimkan monster Yalong untuk menghentikan mereka menuju ke mansion Haruto. Namun, tidak sesuai dugaan, ternyata Orpia dan yang lainnya bisa mengalahkan mereka. Dan orang yang dibawa Orpia saat ini sudah berhasil menuju ke mansion Haruto. Riz memilih monster Yalong karena monster ini memiliki kulit yang bisa memantulkan serangan sihir, yang mana akan menjadi musuh yang sulit bagi penyihir seperti Orpia. Namun, Riz tidak menyangka bahwa Orpia akan membawa beberapa master pedang. Riz lalu mulai bertanya-tanya bagaimana cara Haruto bisa mengumpulkan begitu banyak orang yang terampil di sekitarnya, yang mana kekuatan kelompoknya sendiri bisa menyaingi sebuah kekuatan kerajaan besar. Melihat rencananya akan gagal, Riz lalu mengingat kegagalan ini karena nampaknya dia terlalu berfokus ke kekuatan Haruto dan Aisha saja, dan tidak mempertimbangkan kekuatan orang lain yang berada di sekitar Haruto dengan serius. Namun, untungnya, meskipun rencananya gagal, hanya singa surgawilah yang akan disalahkan dalam kejadian ini. Meskipun begitu, Riz kemudian mulai memikirkan lagi tentang cara untuk menghadapi Haruto di masa depan. Sementara itu, Koki yang menaiki Ariel menuju ke mansion Haruto, kemudian menyadari bahwa situasi yang cukup serius sudah terjadi setelah melihat Celia dan Miharu yang ada di bawahnya. Koki lalu melompat ke bawah dan lalu dengan cepat dia kemudian menghentikan serangan pedang milik Lucy yang sebelumnya diarahkan ke Miharu. Lucy yang mendapati serangannya dipukul mundur kemudian menjadi kaget karena ada orang lain yang tidak dia ketahui tiba-tiba muncul. Fan yang melihat ini kemudian mencoba untuk menyerang Koki, namun Koki berhasil menghindar sambil membawa Miharu. Sementara, Kayoko telah membawa Celia yang sebelumnya tergeletak di tanah. Dan beberapa saat kemudian, Ariel dan tiga pengikut Koki juga sudah turun dari langit. Melihat kedatangan Koki, Latifah kemudian mengatakan bahwa Lucy dan yang lainnya adalah anak buah dari orang yang membunuh orang tua Haruto. Dan mereka memiliki senjata dengan kemampuan khusus. Mendengar ini, Koki tidak berfokus tentang kemampuan musuh. Namun, pikiran Koki lebih ditarik tentang mereka adalah anak buah dari orang yang telah membunuh tuannya dulu. Koki kemudian menjadi sangat marah dan bersiap untuk mengamuk. Setelah Koki dan Kayako menyerahkan Miharu dan Celia ke tempat yang aman, mereka kemudian mulai melesat maju dengan kecepatan yang luar biasa. Dan lalu mereka menyerang setiap tentara bayaran yang ada di depan mereka.
hingga akhirnya hanya tinggal bersisa 3 orang saja, termasuk Lucy dan Fan. Lucy lalu dengan putus asa kemudian mengeluarkan serangan gelombang kejut ke arah Koki dan Kayako, yang mana serangan itu kemudian dihindari dengan cara melompat. Melihat adanya kesempatan, Fan dan tentara bayaran lain kemudian maju untuk menyerang karena mereka berpikir bahwa Koki dan Kayako tidak akan bisa bergerak bebas di udara. Namun Koki dan Kayako kemudian bergerak seperti posisi jongkok di udara, dan lalu mereka bergerak maju dengan kecepatan luar biasa. Fan dan tentara bayaran lainnya yang melihat ini kemudian menjadi kaget dan lalu ditebas Koki dan Kayako hingga mereka akhirnya menjadi pingsan. Koki tidak langsung membunuh mereka karena ada para gadis kecil yang ada di sana, dan dia tidak ingin memperlihatkan pemandangan tidak sedap kepada mereka. Melihat temannya yang baru saja tumbang, Lucy kemudian menjadi sangat marah. Sementara itu, Orpia yang baru saja datang kemudian memerintahkan Hel dan Ifrita untuk kembali ke wujud roh mereka. Dan lalu Orpia melepaskan serangan panah super kuat ke arah para monster, yang mana serangan itu kemudian menciptakan sebuah lubang dengan diameter yang sangat besar, dan serangan itu juga memusnahkan seluruh monster yang ada di sana dalam sekejap. Sementara itu, Lucy sekarang terus-menerus menyerang Koki, namun serangannya tidak ada yang berhasil. Malah Lucy sendiri mendapatkan banyak luka dari serangan balasan Koki. Dan pada akhirnya pertarungan pun mulai mendekati akhir, yang mana Lucy kemudian mengeluarkan semua sisa kekuatannya dan lalu mengayunkan pedangnya ke arah Koki. Namun Koki dengan terampil kemudian menemukan celah pada serangan Lucy dan lalu menebasnya hingga dia pun tumbang. Setelah pertempuran selesai, mereka lalu mengikat semua tentara bayaran yang masih hidup. Charlotte yang penasaran kemudian bertanya tentang siapa orang yang baru saja menyelamatkan mereka, yang mana Latifah kemudian mengenalkan Koki dan Kayako ke para gadis yang belum pernah bertemu dengan mereka sebelumnya. Dan lalu mereka semua pun akhirnya saling mengobrol. Dan dalam obrolan itu, Charlotte menduga bahwa Koki berasal dari keluarga kalangan atas, mengingat gaya bicaranya yang sangat halus, meskipun beberapa aksennya ada yang aneh. Ternyata di wilayah Yagumo, bahasa astral adalah bahasa kedua yang jarang digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini mungkin karena wilayah Yagumo sangat jarang melakukan hubungan dengan wilayah astral. Namun karena Koki sudah memutuskan untuk mengikuti Haruto, Koki terus belajar bahasa astral selama di dalam perjalanannya. Dan perlahan aksennya pun akhirnya mulai membaik. Setelah saling melakukan sapaan perkenalan, mereka semua kemudian memutuskan untuk masuk ke mansion Haruto untuk mengobrol lebih lanjut lagi. Dan juga mereka nampaknya harus merawat luka Celia dan Alma. Awalnya mereka mengira itu adalah sinyal dari para tentara bayaran yang tersisa untuk mundur karena mereka sudah kalah. Namun tiba-tiba ada suara keras lain yang terdengar. Sementara itu di sisi lain sebelum suara itu terdengar, Raja Francois sudah melihat pertempuran yang terjadi di mansion Haruto dari taman kastilnya. Melihat pertempuran itu, Raja Francois menjadi sangat tegang dan juga gugup. Bahkan ketika pertarungan itu sudah selesai, Raja Francois masih melihat ke arah orang-orang yang berada di mansion. Dari pengaturan dan pergerakan musuh, Raja Francois mengetahui bahwa target musuh adalah mansion Haruto. Namun, kejadian yang terus terjadi setelah itu membuat Raja Francois tidak bisa berkata-kata lagi. Skala serangan musuh sangatlah besar, namun kerajaan mereka masih bisa bertahan dengan sedikit kerusakan, yang mana membuat Raja Francois cukup bersyukur akan hal itu. Dan karena sebagian besar orang yang menyingkirkan musuh adalah kenalan Haruto, Raja Francois memutuskan untuk meminta penjelasan dari Haruto setelah dia kembali. Beberapa saat kemudian, seorang kesatria lalu memberikan laporan bahwa musuh telah mundur. Dan sampai saat ini belum ada korban jiwa dari pihak kerajaan. Karena nampaknya para prajurit dan kesatria mendapatkan perawatan tepat waktu, sehingga mereka selamat di saat-saat terakhir. Namun di tengah-tengah kesatria itu membacakan laporannya, tiba-tiba ada suara keras yang terdengar ke seluruh kastil, yang mana membuat semua orang kemudian menjadi bingung. Dan lalu ketika mereka melihat ke arah langit, wajah keputusasaan pun mulai muncul pada semua orang yang ada di sana. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Kelanjutan cerita akan dibahas ke video selanjutnya. Like video ini jika kalian suka, komen untuk mengoreksi atau menambahkan informasi, jangan lupa subscribe dan share.
Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.